Salam bahagia dari saya, Bonifacius Kopontek, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Wolowai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun kali ini saya membuat video tentang tugas koneksi antar materi untuk modul 1.4 dengan tema budaya positif. Judul dari tugas ini saya kasih judul peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sehubungan dengan budaya positif di sekolah, maka seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sehubungan dengan budaya positif tersebut, maka ada yang dikenal dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan sebuah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sehubungan dengan hal ini, kita mempunyai harapan supaya yang melakukan kontrol terhadap diri adalah siswa itu sendiri. Nah, disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, bukan akibat paksaan atau pujian atau hadiah ataupun hukuman. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Nah, sehubungan dengan budaya positif juga di sana kita mengenal adanya motivasi perilaku manusia. Bahwa pada dasarnya setiap tindakan atau perilaku manusia pasti punya tujuan tertentu, begitu ya. Jadi tujuan atau motivasi dari tindakan seseorang kita kelompokkan dalam dua kelompok besar. Motivasi itu dari luar atau dari dalam. Kalau dari luar yang kita sebut dengan eksternal, dan dari dalam diri yang kita sebut dengan internal. Nah, pada dasarnya seseorang melakukan tindakan kalau motivasinya itu dari luar, ya, ada dua hal pokok, yaitu seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid dia melakukan sesuatu itu supaya tidak dihukum, supaya dia nyaman, itu maksudnya, ya. Hal lain juga bahwa seseorang bisa bertindak untuk mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan dari orang lain. Dalam hal ini, seorang murid bisa dia melakukan sesuatu itu tujuannya ya supaya dipuji guru, supaya dia dapat hadiah, begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi eksternal. Sementara motivasi yang terakhir yaitu motivasi internal. Di sana motivasi yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang dia inginkan, begitu ya. Dan menghargai diri sendiri. Dengan apa? Dengan nilai-nilai yang mereka sudah percaya. Jadi siswanya sudah meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sekian. Dia melakukan sesuatu karena dia ingin menghargai diri sendiri dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Itulah motivasi internal. Jadi motivasi internal ini sebenarnya motivasi yang sangat diharapkan bahwa pada suatu titik, kalau pada permulaan mungkin siswa itu melakukan sesuatu hanya karena motivasi eksternal, supaya dia nyaman, supaya dia tidak dihukum, supaya dia dapat hadiah, itu motivasi yang sifatnya sementara. Sementara kalau motivasi itu muncul dari dalam, itu dia sifatnya agak permanen,
sana motivasi seperti itu kita sebagai guru diharapkan untuk sebisa mungkin menghindari hukuman, ya. Karena siswa itu dia melakukan sesuatu atas motivasi dari dalam diri. Selain kita menghindari hukuman, kita guru juga menghindari pemberian penghargaan yang berlebihan. Karena kalau pemberian penghargaan berlebihan, walaupun penghargaan itu baik, tetapi akhirnya motivasinya itu tetap dari eksternal, begitu ya. Sehingga dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, tujuan kita adalah agar meminimalisir motivasi eksternal dari diri siswa. Karena target kita itu apa yang dilakukan siswa itu termotivasi dari dalam diri sendiri, gitu ya. Nah, terkait dengan guru, di sana kita mengenal ada 5 posisi kontrol guru, ya. Posisi kontrol guru yang pertama yaitu guru bisa sebagai penghukum, guru juga bisa sebagai pembuat merasa bersalah, guru bisa sebagai teman, guru bisa sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. 5 posisi kontrol guru ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, kita bisa melihat satu persatu kira-kira seperti apa karakter daripada setiap posisi kontrol guru ini, ya. Posisi kontrol guru yang pertama yaitu sebagai penghukum, ya. Seorang guru sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Kalau fisik ya dia bisa menghukum, katakan meminta siswa berlutut dan lain-lain. Secara verbal, secara kata-kata, guru yang menerapkan posisi penghukum bisa mengatakan demikian: patuhi aturan saya atau awas ya. Itu secara verbal, ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Itulah posisi guru sebagai penghukum. Posisi kontrol guru yang berikut yaitu pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat siswa merasa tidak nyaman, bersalah, bahkan merasa rendah diri. Jadi pembuat merasa bersalah ini memang kata-kata yang keluar itu lembut. Katakan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-kata lembut. Tetapi di posisi ini siswa akhirnya memiliki penilaian diri yang buruk. Dia merasa tidak berharga. Kenapa? Karena dia merasa sudah mengecewakan gurunya atau orang yang disayanginya. Jadi terkait dengan posisi pembuat merasa bersalah, di sana sebenarnya kita menciptakan benih-benih yang kurang bagus juga yang ada di dalam diri siswa. Nah, posisi kontrol guru yang lain yaitu guru memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak mau menyakiti murid, ya, namun akan tetap mau menjaga hubungan baik dengan siswa. Persoalannya, posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif karena hubungan yang terjalin selalu baik. Tetapi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Murid bisa mengatakan demikian: saya pikir bapak atau ibu guru teman saya, begitu. Dia mengatakan itu karena di saat tertentu guru tidak memposisikan diri sebagai teman lagi, begitu. Atau guru tidak melakukan sesuatu yang menurut dia baik. Nah, posisi kontrol guru yang lain adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi pemantau ini dia cenderung melihat dari aturan-aturan dan konsekuensi. Jadi guru di saat bertindak dengan siswa, tolak ukurnya adalah aturan, dan di sana ada aturan, ada konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru memisahkan hubungan pribadi dengan murid, ya. Di sana dia hanya menerapkan, oh kalau kesalahannya ini, konsekuensinya ini. Katakan kalau terlambat cabut rumput, misalnya terlambat pikul batu dan seterusnya. Jadi sana katakan ada aturan yang sudah disepakati sebelumnya.
Posisi guru seperti ini disebut sebagai posisi kontrol pemantau. Nah, posisi kontrol guru yang terakhir dan yang paling ideal adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ya berbuat sesuatu bersama murid. Dia mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi di posisi ini sebagai manajer, guru dia bersama-sama murid dan di sana dia membuat murid bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, perilaku yang salah katakan seperti itu. Dan dia berharap dengan cara dia murid dapat menemukan solusi dari permasalahan itu. Jadi sana dia tidak menghukum, dia tidak memberi konsekuensi atau membuat pernyataan yang membuat siswa menjadi merasa bersalah dan rendah diri, tidak. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri, sehingga tercipta identitas siswa yang sukses. Nah, hal lain lagi yang terkait dengan budaya positif adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan sekolah atau kelas ini sebenarnya turunan dari peraturan atau tata tertib. Tetapi bahwa kalau tata tertib atau peraturan cenderung dia satu arah, ditetapkan oleh guru atau sekolah dan dilaksanakan. Tetapi keyakinan sekolah atau kelas di sini yang menetapkan itu adalah guru dan siswa, sekolah dan siswa, dan dilaksanakan oleh guru dan siswa. Nah, keyakinan sekolah atau kelas biasanya berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi hal-hal pernyataan-pernyataan yang umum, yang gampang diingat dan dipahami. Dengan catatan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi pernyataan itu sudah disepakati, pernyataan-pernyataan yang baik, yang universal, dan diharapkan semua siswa murid bisa melakukannya. Kenapa? Karena mereka sendiri terlibat dalam proses penyusunan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas tersebut. Nah, terkait dengan posisi guru sebagai manajer, di sana kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini sebuah tahapan penyelesaian masalah yang dianggap ideal, yang biasa dilakukan oleh seorang guru dalam posisi sebagai manajer. Guru berperan sebagai manajer. Dia menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sana guru melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa dari pelaksanaan atau penerapan segitiga restitusi ini? Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, terkait dengan budaya positif ini sendiri, di sana kita masih ingat dalam materi yang sebelumnya, yaitu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ada nilai dan peran guru penggerak dan ada visi guru penggerak. Nah, budaya positif ini cenderung akan membantu dalam penerapan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Begitupun budaya positif ini juga bisa diperoleh dengan terlaksananya nilai dan peran daripada guru penggerak. Jadi kalau guru sudah mempunyai nilai sebagai guru penggerak dan peran sebagai guru penggerak, diharapkan budaya positif tadi bisa tercapai. Selain nilai dan peran, di sana kita sebagai guru penggerak tentunya kita punya visi. Nah, dengan pelaksanaan visi yang kita susun sebagai guru penggerak, di sana diharapkan budaya positif di sekolah atau di kelas dapat terwujud. Demikian paparan saya terkait koneksi antar materi dengan tema budaya positif. Kurang atau lebih saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.